Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amfiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min anbiya wal mursalin wa la awliya wa sahada wa salin wa jami' ammadir rasidin wa jami' awliya illahi ta'ala bi masyarik ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha aina makanu khususan Sultan Ali Asadul Qadir Jilani wa Sahabatul Naqsabandi wa Sahabat Hasan Asyadili wa Sahabil Abbas At-Tijani wa Sahabat Ibrahim Ad-Dasuga Sahabat Al-Badawi wa Sahabat Ar-Rifai wa Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Usanillah Asya' Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'ishin Ad-Dawani Al-Hadra bin Syabi Rahimahullah Ta'ala Amadana-Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. فصل إذا استبى عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته. Faslun fil ijtihad wa wa katahari badrul majhud fi tahsilil maqsud. Idza stabaha walau biqauli siqatin alaihi ay ala alil ibadah walau sabiyan mumayyizan bin nisbati lil ibadah amma bin nisbati lil milk fayustaratu at-taklif tahirun ay tahurun min ma'in au turabin au ghairi ma bi mutanajjis au musta'mal ijtahid wa in qala at-tahuru wujuban mudayyaqa in daqal waqtu wa lam yajid gharal mustabihin wa lam yablugha bil khalti kullatain wa lam yaf'al al-kayfiyat al-atiyata allati kila biwujubiha wa jawazan fi ma ada dhalik. Kalau terjadi satu keraguan jumpa air, ini airnya suci apa tidak ya? Betul. Kita tak tahu, kita pergi kemana, tengok air ini suci tak ya? Aku nak wuduk ni. Macam mana ni? Kita tak tahu. Tengok sekitarnya gini-gini. Kalau kayak gitu macam mana? Idza staba alaihi tahirun bi najis ijtahada wa tatahhar. Kalau macam ini macam suci ke apa najis, maka berijtihadlah. Berijtihadlah. Maksudnya ini kalau menurut aku ni suci lah, macam tak? Suci. Itu namanya ijtihad. Dia cenderung kemana? Menurut aku ni suci. Tengok, tak ada gaya-gaya najis-najis di sini. Suci. Wa tatahhar. Bersuci, bersucilah pakai air tersebut. Tapi kalau umpamanya dia, ini kayaknya najis, bersepan najis ini banyak najis ini. Ini najis. Dia tidak usah bersuci pakai itu. Makanya di ijtihad itu tengok keadaan sekitarnya apa ini kira-kira najis, dimungkinkan najis atau
dimungkinkan suci. Menurut ijtihadnya, ini suci, ya sudah, wudhu pakai itu. Gitu. Berdasarkan kemantapan dia. Wa tatahhar bima dhanna taharatahu, maka hendaklah dia bersuci dengan air yang dia sangkakan itu suci. Nah, banyak ada dua ember, tengok. Ini yang suci yang mana? Tengok. Ini yang suci nih. Dia tengok keadaannya, modelnya. Ini yang suci. Pakai yang ini. Jangan pakai yang diragu terhadap yang tidak suci. Istabaha. Jadi macam mana nih? Mana satu bingung. Bingung. Cukup dengan ijtihad. Cukup dengan ijtihad. Walau a'ma ala ta'a wa tatahhar bima dhanna taharatu walau a'ma, walaupun orang tersebut buta. Makanya dia ini dua, ini air sini suci apa tak dicium dia? Atau dua ember, atau satu ember tapi ini suci tidak dicium dia. Cek satu, kau dah. Ini yang suci nih. Dia tak nampak padahal. Tapi jadinya masa tak ada orang lagi. Ini wudhu lah pakai ini. Walau a'ma, walaupun orang tersebut buta, dia tak tahu, tak nampak apa benda di dalam bak itu atau ember itu, tapi dia pakai ijtihad dia, menurut dia apa yang bisa dilakukan untuk memantapkan hatinya. Pakai cium dia, cium. Ini ya sudah, itu aja pakai. Walau a'ma, sekiranya memang waktunya sempit, tak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain yang yakin, ambil yang lain. Itu tak usah ambil yang ini. Tapi ini dah tak ada air lagi lain, macam mana? Ya udah ini aja pakai, tak apa-apa. Wala akhbaru bi tanajjuzi thiqatun wa bayyana sabab wa kana bagian muwafiqan tamadahu. Tapi kalau tiba-tiba setelah dia wudu ada orang thiqah, orang jujur, datang bilang, air itu najis, kau kenapa wudu pakai itu? Orang ini bukan pembengak, orang bagus, bukan pembohong. Terus ditujukan sebabnya ini, asalnya air ini gini, kena ini. Oh ya sudah, kalau gitu aku wudhu lagi lah, cari air bersih. Gitu. Kalau ada yang menunjukkan, kalau tak ada, macam mana tak ada orang. Ini aja lah sudah. Tapi tiba-tiba kok ketemu sama orang, abang wudhu pakai mana? Itu sudah. Oh tak boleh, itu najis tu. Ya sudah, kalau gitu wudhunya tidak sah. Tapi kalau tak ada orang, ya lanjut aja sampai sholat, sampai selesai. Tidak ada masalah. Faslun wa yarum isti'malu awani dhahabi wal fiddati illa lid-darurah. Wa takhadha walau ina'an saghiran ka mukhulatin wa ma dhubbiba bidhabi wa la yahrumu ma dhubbiba bil fiddati illa dhabbatan kabiratan li zinah wa yahilul mumawwahu bihima. Haram hukumnya menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Gelas, kalau ini kan gelas kaca, ada gelas dari aluminium, ada kalau gelas kok dari emas atau dari perak, haram, tak boleh. Tak boleh minum mentang-mentang duit dia banyak, minum dia pakai gelas perak, haram, tak boleh. Sombong kali, apalagi emas, tak boleh. Fi taharatin wa ghairiha li nafsi wa ghairi walau saghiratan, apakah itu untuk tahara ataupun selain tahara. Umpamanya dia ada ceret dari perak untuk wudu, atau tempat cuci tangan. Kita masih cuci tangan dari aluminium tuh, kadang sekarang dari plastik lebih murah lagi kan cuci tangan. Ini ada dari perak, tempat air cuci tangan tuh, macam ceretnya tuh, haram, tak boleh. Tidak boleh. Seperti itu kalau kita tak ngaji, kita mana tahu itu yang kemewahan gitu aja, banyak duit boleh-boleh aja, tak boleh. Itu karena akan menjadikan semacam kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Si miskin ini nak makan aja susah, orang kaya enak aja, emas perak dibikin di pekakas, makan minum pakai gelas emas, piring emas, madu, cuci tangan ini pakai perak.
Kata orang-orang melarang ni, aku makan aja susah, dia pamer-pamer tu pula. Aw ala wajin ghairu ma'lufin ka'an kabbaha wastamala asfalahu fi ma la yasluhu li khabar sahihan la tasrabu fil awani dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, janganlah kalian minum menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Tak boleh gelas emas, gelas perak, piring emas, piring perak, sendok emas, sendok perak, tak boleh semuanya, haram. Mungkin sekarang ada orang pakai sendok perak, mungkin ada pakai sendok emas. Orang sombong-sombong jadinya. Wala takulu min sihafiha. Jadi jangan kau makan juga, ya, pakai pengakas emas dan perak itu tadi, pakai piringnya, talamnya, menyetalamnya. Illa lid-darurah, kecuali karena darurat, bi allam yajid ghairaha walau bi ujratin ma'ad firari ila istimali jimali surbi mathala. Kecuali darurat, tak ada yang lain. Ini jaranglah terjadi. Dia nak minum, nak apa umpamanya, tak ada yang lain untuk tempat dia ni kecuali emas atau perak. Entah kapan itu terjadi, umpamanya sendok apa yang bukan emas bukan perak tak ada sama sekali. Sementara dia harus minum saat itu juga, harus makan saat itu juga, dan harus ada tempatnya. Tapi ini namanya jauhlah, ini terjadi di jauh. Sekedar kalau umpamanya itu terjadi, maka enggak dosa, enggak haram. Wa yahrumut ikhadhuha walau ina'an saghiran kamuk halatin. Juga tidak boleh digunakan untuk walaupun berupa wadah yang kecil. Mukhala itu apa? Wadah celak. Celak tu yang untuk mata ni, itu kan biasa dia macam ada macam botol, macam piala kecil. Tu yang ada macam lidi dia tu masuk ke dalam kayak gini. Warna dia biasanya kuning. Itu kalau emas haram atau perak haram, tapi kalau hanya sekedar kuningan itu tak ada masalah, tembaga tak apa-apa. Tapi kalau tempat celak itu kok dia aslinya dari emas atau perak, hukumnya jadi haram, tak boleh. Pada kecil aja segini paling, ada dia tu begini, juga tak boleh. Wa ma dubiba bizahab, ataupun sesuatu yang ditambal pakai emas. Ada ceret bocor ditambal pakai emas. Ceret bocor ditambal pakai emas, wah, tak boleh. Wala yarmu madu bibabil biddati illa dabatan kabiratan lizina. Tapi kalau ditambal pakai perak tak dosa, tambalan. Tapi kalau asli diceret tu perak dosa. Tapi kalau ada ceret aluminium bocor ditambal pakai perak tak apa-apa. Kecuali kalau tembelannya besar memang dibikin untuk perhiasan, itu tak boleh, haram hukumnya. Ini perkara-perkara seperti ini kan jarang kita perhatikan. Tak usah seperti itu. Sekarang orang laki-laki yang sudah jelas-jelas laki-laki pakai emas, itu sudah jelas-jelas haram. Tapi banyak orang melakukan. Bukan tambah ganteng, tak ada gantengnya sama sekali orang laki-laki pakai emas tu. Tak ada gantengnya sama sekali. Tambah macam mana gitu. Tak bagus. Itu jelas berbahaya bagi tubuh. Jadi perkara yang haram itu mesti berbahaya. Perkara diharamkan itu mesti berbahaya. Bukan hanya sekedar haram-haram gitu, tidak. Kenapa babi haram bahaya? Kenapa arak haram bahaya pada otak? Bir itu haram, kenapa gitu? Kenapa zina haram bahaya? Semua yang haram-haram itu adalah hal yang berbahaya. Termasuk ini juga pakai emas bagi laki-laki, mesti berbahaya. Cuma kadang-kadang anak-anak muda-muda zaman sekarang ni dia tak tahu, dia nak gaya aja. Percayalah, kalau itu diteruskan tidak dilepas, itu dia secara fisik saja itu akan berbahaya baginya. Tak usah sebelum dosa, secara fisiknya itu sudah jelas.
Karena emas itu tidak cocok dengan apa kita bilang nih, genetika badan laki-laki tak cocok. Nah, tetapi kalau emas untuk perempuan itu cocok, gitu. Nah, itu. Karena perempuan itu diantaranya dia ada siklus pembuangan darah kotor, macam haid, gitu kan? Ada haidnya. Laki-laki tak ada, berbahaya pakai emas. Kalau perempuan tak ada masalah, dia setiap bulan sekali ada pembuangan haid. Tuh. Nah, itu diantaranya. Itu rahasia Allah. Nah, rahasia Allah itu. Sementara kayaknya wallahu alam sampai hari ini apakah sudah ada dokter yang menyelidiki apa bedanya emas itu kalau dipakai sama seorang laki-laki dengan dipakai sama seorang perempuan? Kenapa kok Islam mengharamkan emas itu dipakai ke orang laki-laki dan diperbolehkan ke orang perempuan? Padahal sama-sama manusia nih, sama-sama anak Adam, tapi kenapa? Coba tak percaya, selidiki, dicek kenapa tidak. Dan pasti kalau yang haram itu mesti berbahaya, mesti itu. Coba aja kalau tidak percaya, jangan dicoba lah, dosa. Nah, aku tak suruh. Cuma kadang-kadang ini untuk peringatan bagi para, ya biasanya anak-anak muda ataupun anak-anak tua pun ada juga. Dia pakai gaya-gaya pakai emas gitu karena ketidaktahuan atau karena gaya. Padahal itu berbahaya baginya itu. Lebih bahaya tentu di akhirat, neraka jadinya, kalungnya jadi api kan. Nah, neraka namanya haram, apa tak dosa jadinya masukkan neraka karena itu aja. Sebatas gaya saja tapi merugikan dunia akhirat. Dunia akhirat rugi. Bukan cuma akhirat saja, dunianya pun rugi. Wala yahrumu madu bibabil fidati illa dabatan kabiratan lizina. Tapi kalau tadi sudah kita terangkan ada pekakas dibocor ditambal pakai perak tapi dibikin semacam untuk perhiasan, itu jadi hukumnya haram. Karena perhiasan itu hukumnya jadi haram. Wa yahilul mumawwahu bihima, halal hukumnya ini agak ringan sedikit. Halal hukumnya perkara yang disepuh pakai emas dan perak. Mutlaqa illam yasul minhu syai'un yakinan bil aradi 'alan nar, dengan catatan apa namanya nih, menyepuhnya ini tidak pakai api. Orang nyepuh pakai api tak? Pakai api tak? Ada tukang emas ni yang pada pakai api. Kalau pakai api tak boleh. Kalau pakai api tak boleh. Jadi dikatakan ini wa yahillu istimaluhu wa tiqadul mumawbihima ayyadhhab al-fiddah mutlaqa illam yasul minhu syai'un yakinan bil aradi 'alan nar. Kalau memang itu tidak terjadi karena proses menggunakan api nyepuhnya tuh. Kalau menggunakan api tak boleh. Jadi macam emas betulan. Maksudnya betul-betul emas karena dibakar betul, macam mana model dia lah. Nah, itu kan. Tak boleh. Likilatil muwabihina idzin kawaka'annu adamun wa in hasala hurima bi ghairi huliyil mar'ati wa haruma fi huliya fi'luhu lasti'maluh. Walau syaka ayahsulu minhu syai'un binar amla haruma. Tapi kalau orang ragu, ini nyepuhnya pakai api tak nih? Ragu ya, haram, tak boleh. Tapi kayaknya bukan rahasia lagi lah kalau di tempat kita ini sepuh tuh mesti pakai api ya. Nah, ya haram lah berarti jatuhnya. Macam mana agak sepuh tak pakai api, saya pun tak tahu. Nah, itu. Faslun, masuk lagi siwak, tentang bersiwak. Faslun yusannu as-siwaku fi kulli halin min ghairi ifratin lil ahaditsin katsiratis saghirah. Sunnah hukumnya bersiwak di setiap keadaan tanpa keterlaluan berlebihan.
Karena ada hadis-hadis yang masyhur yang menyebutkan kesunahan siwak tadi. Wa yataqadu lil wudu wal ghuslu wat tayammum. Orang bersiwak itu pertama yang sangat ditekankan ketika nak wudu, nak mandi, nak tayamum, siwak dulu. Nak wudu siwak, nak tayamum siwak, nak mandi siwak. Mandi wajib sunnah. Wa inda iradati shalah likulli ihramin, dan ketika mau sholat setiap mau takbiratul ihram. Makanya ada orang selalu bawa kayu siwak di sini, miswak namanya. Setiap nak sholat gosok. Allahu Akbar. Okay. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau takbir lagi? Ambil lagi. Gosok lagi. Taruh. Takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat punya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat lagi, ambil lagi. Sunnahnya begitu. Setiap nak takbiratul ihram. Macam di Mekah. Ya, gitu. Tapi kalau orang yang tak paham menggeli joroknya. Orang tak paham. Padahal itu sunnahnya sebetulnya begitu. Kita susah nak nyari, takkan sikat gigi kita nak taruh sini. Kan sikat gigi apa tu? Pepsodent, close up. Katanya. Kalau kayu arak itu dia memang kayu spesial untuk bersiwak dan dia tidak bau. Kalau selain kayu itu, kayu arak itu, kalau kita gosokkan gigi kita nih, pakai itu, kita cium gini, tak bau, tak bau. Coba selain itu, pakai apa? Contoh tisu tu, coba kalau tak percaya, gosok, cium, kau, padahal mulut sendiri. Tapi kalau kayu arak tidak, dia jadi aroma kayu arak ini bisa mengalahkan bau tak sedapnya mulut. Makanya dipakai sekali, nanti pakai lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu diantaranya kelebihannya kayu arak itu. Dia rasanya agak ada pedas-pedas dia. Itu dipakai berulang-ulang tak ada masalah. Tapi kalau kita tisu sekali pakai aja sudah tak tahan. Apalagi tisu pakai aja, mana tahan. Padahal mulut sendiri, apalagi mulut orang. Itu mana nak join? Siwak. Padahal siwak itu join biasa. Itu hebatnya. Karena kekeluargaannya itu luar biasa. Kekompakannya. Kemudian bifardin au naflin au sajdati tilawatin au sukrin, untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah siwak dulu baru Allahu Akbar. Atau sujud syukur. Walau li faqidi tahurain wa illam yataghayyar famuh. Walaupun untuk orang yang yang berhadas kecil dan besar, ya. Tetap ada kesunahan untuk bersiwak. Banyak dia bangun tidur atau dia mulutnya bau tak sedap, dia bersiwak walaupun dia misalnya berhadas besar pada waktu itu. Wastaka an qurbi qablihi li hadisin rak'atani bisiwakin. Ini hadis memang hadis dhaif ini. Walaysa afdalu minal jama'ati bis shalah, walaysa afdalu minal jama'ati bis shalah li anna kullan min darajatiha al khamsu wal isrun ta'dilu katsiran min darajati as-sab'in. Wa iradatu qiraatil Qur'an wal hadis wa dzikir. Kemudian disunahkan juga siwak kalau nak baca Quran. Mau baca Quran siwak dulu. Kita tak bersiwak, ya Allah, paling bangun pagi aja. Itu pun kalau tidak memang satu hari satu malam tak bersiwak. Parah lagi, entahlah kapan dia siwak, aku tak tahulah.
Itu jangan gitu, sunnah. Sebulan tak siwak. Macam mana? Terus wal hadis, nak baca kitab hadis, wal zikir, nak berzikir, wal ilmu syar'i, dan untuk ngaji ilmu syar'i seperti ini, wa alati atau ilmu alat, nahwu syarab. Wal afdalu kaunuhu qabla isti'adah, yang paling utama siwak itu sebelum membaca a'udzubillah. Jadi ketika orang banyak nak wuduk, siwak dulu, siwak baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Pertama sekali siwak. Cuma memang sih ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan bismillah dulu baru siwak, ada yang bilang siwak dulu baru bismillah. Tapi saya di sini berpendapat siwak dulu sebelum bismillah, bahkan sebelum ta'awudz. Jadi siwak baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru berwuduk. Jadi bersiwak pakai apapun boleh. Kayu itu yang paling afdal. Kalau nak pakai kayu jati pun boleh tu, tak apa. Pokok kuat aja gigi. Tapi berdarah-darah pula nanti kan. Agak siap, lantak lah agak siap. Tak, kayu tu boleh diketuk depannya, jadi agak lembut. Jangan kayu jati ambil ke tempat tukang gini kan. Sabut pinang boleh, tapi jangan sama pinang dia. Nak solat makan pinang pula tu sama sirih dia sekali kan. Allah, tak boleh jadi. Sabut dia aja boleh, cantik. Jadi kesunahan itu didapat dengan apa saja yang bisa membersihkan gigi. Tidak harus pakai kayu arak, tidak harus. Apa saja sudah. Pokoknya pakai tisu pun boleh juga. Nah, solat ada tisu kan, gosok dulu, taruh. Tak apa-apa, dapat pahala siwak. Dapat pahala. Itu. Pakai sabut pinang, sabut kelapa boleh tu. Tak apa. Boleh. Jangan pakai kayu kelapa. Wa iradatul wa dzikr wa inda isfiraril asnan ay taghayyuriha wa illam yataghayyar famu, atau ketika gigi menguning. Kalau nampak gigi kuning dah harus apa ni, sunnah untuk bersih siwak. Gigi nampak kuning pula gigi. Dia tembok Masjid Al-Huda kuning, tak apa, jangan gigi pula kuning. Kalau dah kuning, sunnah gosok gigi. Orang Islam memang harus bersih. Jangan Islam tu tak bersih. Rasulullah dah mengajarkan, tengoklah macam mana Islam tu mengajar. Sampai gigi pun harus diperhatikan. Kuku harus diperhatikan. Potong setiap Jumat, potong. Kan gitu Islam kan. Rapikan. Potong kumisnya, rapikan, jenggotnya dirapikan. Itu semua Islam yang ngatur. Apa tidak? Sampailah urusan gigi itu. Macam mana mulut bisa bersih. Kemudian wa dukhulil bait, wa inda dukhulil bait al manzil walau ghaira baitin, walau li ghairi, qala as-sari wa yasu ayurada bi al-ka'bah, lakin ta'aqabal qurdi bi annahum adbaqu ala annahu al-manzil wa yadul alayhi hadis. Yaitu ketika masuk ke rumah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini masuk al-bait, yaitu rumah Allah, nak masuk ke Ka'bah. Tapi sebagian ulama mengatakan bait ya rumah sendiri. Jadi nak masuk ke rumah siwak dulu. Jadi banyak kita nak siwak ini kalau kita hitung-hitung. Makanya kalau ada standby kayu siwak senang aja, senang. Karena kita pakai odol Pepsodent, jadi ya kalau pas time di kamar mandi siwaknya tuh. Kemudian
Wa indal qiyami minan naum, sunnahnya juga ketika bangun dari tidur. Sunnah siwak, bangun tidur siwak. Wa inda iradatin naum, dan ketika mau tidur itu sunnah semuanya. Itu paling tidak itulah makna tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Itu minimal seperti itu. Minimal sekali bangun tidur. Nah, itu minimal sekali. Jangan sampai satu hari tak gosok gigi sama sekali. Wa yata'aqqadu aidan li kulli halin yataghayyaru fihi al-famu rihan aw launan aw ta'man wa inda kulli tawafin wa khutbatin wa aklin wa ba'dal witri wa bis sahar wa bis sahur wa lis-sa'imi qabla az-zawal wa indal ihtidar. Juga ditekankan untuk bersiwak ketika mulut berubah bau. Sunnah siwak ketika habis makan jengkol atau makan petai. Habis makan petai, sunnah siwak biar tak bau. Habis makan durian, tengoklah orang habis makan durian pergi ke masjid. Kacau. Orang satu masjid bau semua je. Tambah dia, habislah orang satu masjid kata dia. Kacau. Siwak sunnah bersih, siwak. Pokoknya kalau mulut berubah bau karena apa, makan apa ya, siwak. Kemudian walis saimi qabla zawal. Dan setiap mau tawaf, mau khutbah, setelah witir, dan ketika sahur, juga bagi orang yang berpuasa, ini mengambil pendapat sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Cuma pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi mengatakan untuk orang yang berpuasa hukumnya tidak makruh secara mutlak untuk siwak. Tidak ada kemakruhan mau sebelum zuhur ataupun setelah zuhur. Cuma pendapat yang masyhur kalau setelah zuhur hukumnya makruh. Supaya apa? Biar nanti bau mulutnya jadi hilang. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Nawawi pendapatnya sama, mengikuti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mengatakan tidak ada kemakruhan. Yang penting kalau engkau habis zuhur mulut engkau bau waktu puasa, ya gosok gigi ya. Karena sesungguhnya yang dimaksud bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak misik. Itu bukan berarti mulutnya orang puasa biar bau aja, bukan gitu. Baunya aja lebih bagus daripada minyak kasturi, apalagi dah puasa mulutnya tak bau, lagi bagus. Itu bukan menerangkan baunya, tetapi menerangkan fadilah, keutamaan berpuasa. Jam berapa nih? Dah masuk? Itu. Jadi kesimpulannya apa? Ini Imam Nawawi mujtahid mazhab mengatakan mutlak, enggak ada kemakruhan. Orang tidur habis zuhur, asar bangun, puasa, bau mulut. Kalau terpaksa, waduh bau tak sedap nih, ya sudah gosok gigi. Cuma kalau puasa diantisipasi jangan sampai menelan ya, apalagi nak pakai odol, menelan masuk ke dalam batal puasanya. Kalau tidak ada yang tertelan ya tak batal. Tapi lebih aman ya gosok gigi, tak usah pakai odol lah. Yang penting dia dah bersih, baunya pun hilang. Itu. Boleh, tidak ada masalah menggunakan odol, tapi jangan sampai ada zat yang tertelan masuk ke dalam. Bersihkan betul. Tahu kalau susah nak jaga ya sudah. Kalau siang pakai sikatnya aja, tak usah pakai odolnya. Nantilah malam setelah maghrib atau sebelum subuh pakai odol itu untuk menjaga saja.
Kemudian wa indal ihtidar, disunahkan juga bersiwak ketika sakaratul maut. Sakaratul maut, Pak. Orang sakaratul maut itu disiwakin supaya ruhnya mudah untuk keluar. Ya, disiwakin. Ada orang nazak, ya. Nah, ada satu dua itu siwakin mulutnya itu. Pakai apa saja? Pakai kain, pakai tisu, pokoknya bersihkan mulutnya. Itu sunnah. Kenapa? Karena bersiwak ketika sakarat itu mempermudah keluarnya ruh. Dikata, naudzubillah semua, tak keluar ruh itu, Pak. Siwakan, insya Allah cepat keluar, mudah. Ini sunnah ini, sunnah. Jadi jangan dibiarkan aja. Kadang mohon maaf orang nih kalau ada sakit, dah terpuruk di dekat kasur tuh, mulut nih tak pernah dibersihkan sama orang, sama anak-anaknya, tak pernah. Sehingga di akhirat itu mulut dah kotor. Jangan kayak gitu. Senantiasa bersihkan mulutnya. Jadi ruh mudah untuk keluar. Kasihan. Ini Rasulullah yang ngajarin. Makanya menjadikan satu kesunahan. Pokoknya siapa saja yang mendapati orang yang sedang sakarat, jadi disiwakin. Ya suruhlah anak ahli warisnya, entah anaknya, entah istrinya, entah suaminya, bersihkan mulutnya. Pakai kain ke, pakai tisu ke, kasih air, bersihkan. Bersihkan pokoknya. Kan banyak sekali orang yang sakit yang memang mulutnya tak pernah dibersihkan kan? Banyak sekali. Dan itu tidak terantisipasi. Nah, ketika sampai sakar pun dibiarkan aja. Kalau mulut itu bersih, roh dia mudah keluar. Itu rahasia siwak, diantaranya fungsi faedah siwak ketika sakaratul maut. Wa yusannu at-takhlilu lil asnan qabla siwaki wa ba'dahu. Sunnah takhlil sebelum siwak. Takhlil itu apa? Takhlil itu pakai lidi itu buang sisa-sisa orang makan daging sapi yang ada urat-urat dia nyangkut, buang. Kalau tahu tak nyangkut, tahu makan tahu, buang selilit tahu, mana ada. Ya barang-barang yang pokoknya sisa-sisa seperti itu, entah makan ikan apa sisa-sisanya nyangkut, bersihkan. Setelah itu baru gosok gigi. Sunnah juga itu. Jadi membersihkan pakai selilit dulu, itu sebetulnya sunnah juga. Jadi pakai selilit dulu baru pakai siwak. Karena siwak itu tidak semaksimal. Kadang ada yang betul-betul nyangkut antara gigi ini memang tak bisa lepas. Jadi harus dicongkel pakai selilit itu. Namanya takhlil. Bahasa Arab itu namanya takhlil. Sunnah. Tapi sekarang ada orang selilit ini, ya memang sunnah. Cuma kadang-kadang orang-orang ini dibikin dia gaya, digigit aja ini. Kemana-mana dia sampai ngobrol sampai apa. Kemudian ketetelan kau, selamat kau. Ada model gitu. Sudah pakai buang, digigit dah kemana-mana sampai bercakap ketawa. Kau terbegik masuk ke dalam baru tahu. Nah itu. Kebiasaan untuk tak sadar berbahaya. Kemudian wa yuqra'u lis-shaimi ba'da zawal. Wa yuqra'u lis-shaimi ba'da zawal wa yasulu bi kulli khasinin illa al-usbu'ahu. Wa yusannu kaunuhu min udis siwak wa bil yumna kas siwak wa yuqra'u bi udil qasb wal ayis wa yuqra'u aklu ma kharaja min baini asnanihi in kharaja binawi udin wa yundabu liman yasabun nasa ataziba bisiwak wa nawata tayyib adab. Dan disunahkan siwak itu pakai kayu siwak yang saya bilang kemarin, yang tadi saya bilang tadi ya, di Mekah itu ada namanya miswak. Kemudian bersiwak pakai tangan kanan. Makruh hukumnya pakai bulu siwak, bukan pakai. Kalau kayu siwak itu Pak, dia kalau kita gigit ujung dia jadi macam kuas,
persis kuas dia, lembut macam kuas jadi dia. Kita gigi dia pecah-pecah jadi macam rambut-rambut kuas itu. Jadi kita ginikan pun tak sakit. Nah, jadi makruh hukumnya pakai buluh, bambu. Macam mana orang bersiwak pakai bambu? Bambu tu tak bisa pecah macam ini. Macam kuas tak bisa. Yang ada berdarah-darah lah. Nah, kan tak boleh. Makruh, makanya makruh. Pokoknya pakailah hal-hal yang tidak menyakitkan tapi membersihkan. Wa yukrahu al-istiyaqu lis-saimi ba'da zawali wa in ihtaja ilayhi li izari taghayyuri fami min ghairi sawmi kanomi inda hajjin li'annahu yuzilu khulufan alladhi huwa ajabu inda Allah min riyil miski wa lam yata'ata muftira yatawalladu minhu taghayyura qat'an kuriha law as-siwak min al-fajri. Ini pendapat saya di sini, makruh hukumnya siwak setelah zawal, setelah zuhur itu yang saya bilang. Cuma ini perbedaan pendapat ulama. Cuma kalau saya lebih memilih tidak makruh setelah zuhur, karena Imam Nawawi juga mazhab Syafi'i, Mujtahid Syafi'i mengatakan tidak makruh. Juga Imam Malik gurunya Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh. Kenapa? Karena an-nadzafatu minal iman. Diapa-apain bersih itu lebih bagus. Supaya apa? Orang-orang nanti, orang-orang lain yang tidak seakidah dengan kita, dia tidak merasa atau meremehkan, merasa jijik terhadap orang-orang Islam ketika puasa. Setelah habis zuhur, jamnya masar, mesti nanti mulutnya bau semua, kata. Engkau kalau sore-sore tahu sedekat-dekat dengan kawan-kawan kau yang Islam, ngapa? Mulut dia bau, kan tak sedap. Orang Islam kalau Ramadan sore-sore itu mulutnya bau-bau, kau sedekat-dekat ngomong jauh-jauh sikit, jauh-jauh, kan tak sedap. Makanya kalau dibersihkan, image ini tidak ada. Bagus, Islam tu bersih. Islam tu bersih. Jadi yang dimaksudkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik, itu bukan menunjukkan larangan untuk membuang baunya. Tetapi kesunahan bersiwak tetap ada. Cuman itu menunjukkan kefadilahan puasanya. Bau mulutnya aja lebih wangi, apalagi kalau tak bau, lagi baguslah. Kan gitu, lagi bagus. Itu maksudnya begitu. Di sini perbedaan pendapat. Cuma yang masyhur yang kita dengar ya, itu ya makruh. Tapi tidak seperti itu sebetulnya. Banyak ulama yang mengatakan hukumnya tidak makruh. Silakan siwak setelah zuhur, yaitu ketika berpuasa. Wa yasulu bikulli khasinin illa usbu'ahu. Dan bersiwak itu mendapatkan fadilah siwaknya dengan segala sesuatu yang kasar yang bisa membersihkan gigi, ya, illa usbu'ahu, kecuali jarinya sendiri. Apalah pokoknya yang kasar-kasar, entah apa, kain, kadang ini nih ujung baju nih, cuma jangan terlalu lah, nanti bau jorok ini. Apalah pokoknya, ya, boleh. Segala sesuatu yang kasar, maksudnya apa, yang bisa membersihkan gigi. Illa usbau, kecuali jarinya sendiri. Dia jari dia ini memang kerja dia kraser dekat PT Granit, kan? Di tangan dia ini kasar betul. Jadi kalau untuk bersihkan gigi itu bisa begitu kasarnya. Tapi tak cukup. Walaupun jarimu itu kasar, itu tidak mencukupi sebagai siwak. Kesunahan menggantikan siwak karena jarinya sendiri. Sebab sebagian ulama mengatakan tak apa-apa kalau kasar, dah dapat pahala dah. Jadi tak perlu yang lain. Ini aja masukkan zek selesai, dapat pahala siwak. Tapi menurut Syekh di sini mengikuti pendapat yang kalau jarinya sendiri ya bisa bersih, cuma tidak termasuk dapat fadilah bersiwak.
Wal araku aula suman nakhal. Yang paling pertama paling afdal kayu arak yang biasa dijual kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tapi bukan yang keras, dia bau pedas. Dia ada dua tuh. Ada yang keras-keras tuh bukan kayu arak. Dia dipencet kulitnya ini agak lembut. Nah, kalau kita makan kulitnya tuh pedas. Itu kayu arak namanya. Nah, dan kalau kita gigit-gigit dia jadi kuas ujungnya. Itu kayu arak namanya. Di biasanya orang-orang dekat jalan-jalan tuh jualan banyak. Tempat orang lewat. Suman nakhl. Kemudian yang kedua nakhl. Nakhl ini pelepah kurma. Pelepah kurma dia agak lembut juga, tidak kasar seperti bulu. Boleh juga, tapi yang utama nakhl. Wa yustabu ayastaka biyabisin nudiya bil ma. Dan orang bersiwak itu adalah dengan sesuatu yang kering tapi dibasahin air. Dibasahin air. Jadi dibasahin air, nah jadi bisa bersih gitu. Pakai air dibasahin. Wa ardan illa bil lisan. Wa ardan, orang bersiwak itu yang komentar begini, ardan gini. Ini ardan namanya. Kalau ini tulan. Illa bil lisan, kecuali lidah ini disiwak juga tapi gini. Gini siwaknya lidah tuh. Bukan gini. Kalau gigi gini. Kalau lidah depan belakang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.